berada di Jalan Krekot 3 di dekat Pasar Baru. Ini tadi selesai habis sholat duhur, nah, mau nanganin pasien yang ingin ikhtiar untuk berobat. Nah, tadi ini pengimam Masjid Jami Miftahul Jannah, Jalan Pintu Besi 1, nomor 42 RW 05. Ini saya berada di sini. Pengobatan alternatif Harvukon ini punya ciri khas tanpa pakai obat ataupun ramuan. Yang kedua, punya ciri khas, setelah saya obatin langsung akan saya tanyakan hasilnya sama pasien. Jika pasien sudah berobat ke dokter, sudah berobat kemanapun, setelah diobatin tidak mungkin akan ditanyakan setelah diobatin. Cuma pengobatan alternatif Harvukon yang berani akan menanyakan. Yang ketiga, jika setelah saya obatin komentar pasien tidak ada perubahan yang lebih baik atau sembuh tanpa dipungut biaya ataupun gratis, tapi dengan konsekuensi penyakit yang berbeda-beda, syariat biaya pun berbeda pula. Untuk memotivasi saya, menyemangati saya untuk mengobatinya. Kalau pasien sudah berobat dengan metode yang sama seperti apa yang saya lakukan, pastinya pasien jerah, kapok, tersiksa, tersakiti, nggak mau berobat dengan metode pijet toto saraf. Ini pengobatan alternatif Harvukon ini muncul mengklarifikasi bagi pasien yang kapok, jerah, trauma, tidak mau berobat lagi. Nah, setelah lihat metode saya, spanduk partner saya pastinya, wah ngapain sih berobat dengan metode yang sama, tidak akan mau berani berobat lagi. Tapi ingat, setelah konsultasi, setelah paham dan memahami, insya Allah baru muncullah keberanian untuk membuktikannya. Setelah membuktikannya, insya Allah baru yakin, baru akan percaya. Allah akan memberi tanda-tanda, memberi bukti setelah saya obatin. Ini pasien kalau sudah berobat kemanapun, pastinya sudah punya pengalaman. Nggak perlu saya sebutkan satu persatu metode pengobatannya. Ini semua ini proses pengalaman perjalanan saya. Bukannya saya berarti mendahului Allah, bukan saya berarti sok pintar. Semua ini proses pengalaman perjalanan saya ada di Samsat Jakarta Utara dan Jakarta Pusat selama kurang lebih 4 tahun. Di Samsat lah saya berpengalaman menangani semua penyakit secara medis dan menangani semua kalangan dari manapun yang mau dioperasi. Insya Allah pengoperasian saya nggak bisa bedah. Ini metodenya cukup dengan doa dan dilanjutkan pembenahan saraf. Bagaimana caranya? Dengan pijet toto saraf. Semua orang bisa melakukannya, tapi nggak semudah itu ngobatinnya. Satu lembut main toto aja ya semakin parah, semakin tersiksa, lebih parah, nggak bisa jalan. Ya. Ini sebelum dokter mau memberi obat, pasti dokter menyiapkan 4 alat: cek kolesterol, kadar gula, kadar darah, dan remat asam urat. Sebelum dokter mengecek 4 alat, insya Allah pengobatan alternatif Harvukon yang langsung saya tanganin, insya Allah lebih selesai duluan untuk mengobatinya. Nanti habis obatin saya tanya langsung sama pasiennya. Dan saya bilang kejujuran, keterbukaan dan keterus terangannya. Karena pengobatan saya ini tanpa ada bukti fakta, tanpa ada bukti tertulis. Buktinya siapa? Pasien sendirilah yang akan bisa mengomentarinya. Ya, ini saya akan tanyakan langsung. Tolong ceritakan keluhannya apa, penyakitnya apa, sudah berapa lama, sudah berobat kemana aja. Tolong jangan disebutkan nama rumah sakitnya. Ya. Terus sudah melakukan pengobatan alternatif apa aja sih? Tolong jelaskan dan sudah berapa lama. Ini bukti fakta nyata tanpa editan, tanpa rekayasa. Keluhan yang lain yang tidak diungkapkan, nanti saya cek, saya kontrol, saya sekaligus saya obatin. Ini tolong jelaskan deh. Saya jadi nggak pernah berobat yang itu cuma itu sendiri itu aja. Ke rumah sakit cuma begitu aja itunya keluhannya. Keluhannya apa, Be? Ini lutut sakit. Lutut sakit. Iya, sakit di kiri kanan. Kiri kanan. Iya. Sudah berapa lama, Be? Ya sekitar 10 tahun mah ada ini. 10 tahun iya. Ada. Gimana sih yang dirasakan Babe kok mau berobat ke pengobatan saya? Ya
pengen coba aja gitu. Itu alternatif yang itu. Memang udah bukan alternatif, cuma di itu aja di kop yang disedot itu apa tuh darah itu. Darah. Iya. Ya, bekam ya, bekam. Bekam ya. Bekam sudah ya. Ya sudah. Nah, yang dirasain sakit apa sih, Be? Kok sampai berobat? Yang dirasain sakit apa sih? Saya ingin tahu. Yang dirasakan keluhan babi itu apa sih? Ini aja Ya, rasanya gimana rasanya? linu ini. Linu. Iya. Linu terus apa lagi? Sakit, Nyeri. Nyeri. Ah, pegel-pegel gitu ya. Iya, jadi kalau dari duduk mau bangun itu sakit. Oh gitu, dari Ya, duduk. iya. Untuk syariat sholatnya? Untuk Coba praktekin dulu, Be. Praktekin dulu ya biar tahu nih. Ini pengobatan apa adanya. Ya. Ini langsung praktek, Be. Nah, Ini syariat sholat ini nih, praktek. sakit nih kalau Oh, begini sakit? kalau pertama Duduk. kalau pertama duduk begini sakitnya luar biasa itu. Tapi kalau udah kedua kali ya bisa gitu. Kurang ya? Iya. Karena kalau mau berdiri nih begini Berdiri nih, juga, kan seret iya. ini tuh sampai harus tuh kan. Oh. Susah, Be ya? Susah ya? Iya, ini. Susah ya? Iya. Oh, sakit ya? Iya, sakit. Ah, Babe pengimam masjid mana, Be? Di sini Miftahul Jannah. Jannah. Ini Iya. beliau ini pengimam masjid. Nah, kemarin saya menangani juga pengimam masjid di masjid di Morangke. Lupa namanya, saya ketemunya di Taman Jokowi. Itu pengimam masjid juga. Ini dengan pengimamnya itu yang tempo hari kalau nggak salah di masjid Mubarok ya, Mubarok, Masjid Mubarok. Ini hipertensi. Untuk mengimami Maya ini sempoyongan. Sempoyongan. Kalau Hilang keseimbangan. Sekali pegang, insya Allah, Allah yang mengendaki. Begini nih ya, mau sujud. Nah ini kan seharusnya kan ini begini kan, Ya, nah, ya, begitu tuh Ah. langsung tuh lutut baru tangan. Kalau ini harus begini nih, harus begini. Nah tuh ini sakit nih ini. Sakit ya. Nah ya baru bisa Betul. bangunnya lagi begitu juga. Sakit ya. Seharusnya kalau bangun itu kan begini nih kan. Nah ini sakit ya. sakit. Jadi kalau harus ditahan begini baru Tuh, bisa ngangkat. Begini tuh. Sakit. Nah, ini beliau sakit sekali nih ya. Loh, ini mau berdiri aja setelah tahiyat berdiri sakit Iya. sekali. Ya, sakit. Ingat, penyakit itu ada kadarnya, ada tingkatannya. Iya. Seperti kendaraan, HP rusak, semua elektronik rusak, ada kadarnya. Penyakit ringan biarinlah. Lama-lama semakin meningkat. Kalau manusia, kalau punya penyakit ringan, diantepin semakin lama rasa sakitnya semakin terasa lebih sakit, betul nggak, Be? Iya. Ini insya Allah akan beri tanda-tanda, memberi bukti. Saya buatin. Saya tanya, mau sembuh sekarang apa besok? Haknya kuasa Allah. Tapi saya balik tanya sama pasiennya, siap nggak dengan syariat metode saya? Harus kuat mental, punya power, punya energi untuk mengalahkan rasa sakit dalam pengobatan saya ini. Siap, ya? Siap. Insya Allah nih, luar biasa. Serahkan dirinya ke saya. Ini kita tinggal kerjain aja, ya Pak ya. Insya Allah Allah beri tanda-tanda, memberi kesembuhan ini. Allah yang berkehendak mempertemukan kita menjadi kejodohannya. Betul, Amin. ini bukti fakta nyata tanpa editan, tanpa rekayasa. Pasien Babe belum pernah berobat sama saya, dan saya belum pernah menangani Baru kenal pasien. sekarang. Baru kenal sekali. Tadi sebelum sholat zuhur nemuin saya, setelah saya tadi ngobatin. Ya, dulunya yang punya warteg di daerah sini. 10 tahun lebih. Allah berkehendak dengan spontan seketika, ada perubahan lebih baik. Babe ini berada, mendengar dan melihat langsung hasilnya, tergugah, terketuk hatinya, ingin ikhtiar berobat. Betul, Babe? Iya. Ya, insya Allah, teman-teman. Nah, ini langsung mulai lihat terus di YouTube saya dengan channel Rahmat Arifin. Jangan lupa like dan beri subscribe. Nah, ini saya perlu amal Anda cukup dengan subscribe. Nah, ini. Siap ya. Kita awali baca Al-Fatihah bersama-sama. Ikutin bacaan saya dalam hati. Nanti setelah selesai baru saya kasih anjurannya.
berhubungan ke sono ke itu, ke tempat itu. Wah, itu gurunya, guru malah cuma di Cilandak cuma. Nah, mulai be ya. Ya, Kita awali baca Al-Fatihah be. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma rabbana ya Allah, dengan izin murah ya Allah, gerakkan tanganku kepada ya Allah, tanpa saya tanpa upaya yang aku salah atau yang kuat semuanya kalau bisa menyembunyi ya Allah, umur ya Allah, satu kali ya Allah, segitu ya Allah, angkatlah penyakit ya Allah, jangan tinggalkan penyakit yang lain ya Allah, benar ini ya Allah, satu kali ya Allah, ridhomu ya Allah, dikasih ya Allah, dikasih ya Allah, amin, amin, Allah. Istighfarnya khusyuk ya, istighfarnya khusyuk, sampai sebelum saya sentuh, tapi kendor kosongin pikirannya. Nanti kalau udah selepas gini, tapi kendor. Kalau sampai nyet ini tegang, fajar, ya Bu ya. iya. Nah, kalau sampai ini, tapi tegang, kalau sakitan, fajar. Punya kekuatan, punya energi untuk mengalahkan rasa sakit dalam pengobatan saya. Siap ya? Istighfarnya khusyuk. Kalau bekerja, apa yang terjadi bisa terjadi. Habis panas. Kalau Allah mengendalikan panas, nggak panas. Nah, istighfar ini tujuannya supaya pertama mengurangi rasa sakit dalam pengobatan ini. Yang kedua, supaya Allah memberi kejujurannya sebenarnya. Ya, ya. Kalau kemampuannya babe ini, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini baru satu titik, tapi ya, saya ukur kemampuan babe, ya, semakin kuat dengan pengobatan ini, insya Allah semakin tingkat frekuensi, tingkat kesembuhan, insya Allah semakin maksimal. Kuat mental be ya, kuat ya, istilahnya kusuk, pejamkan mata ya. Satu T, astagfirullahaladzim, 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 Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Usianya berapa, Be? Usianya? 79. Masya Allah, subhanallah, usia 79. Ini kelihatan masih seger, masih sehat. Nah, cuma ada kendala, ini di lutut. Ya, kalau di lutut ini namanya pengapuran. Ini ada pelumasnya seharusnya. Jadi rukus segala macam gerakan ini. Namanya rematik. Rematik resiko terbesar namanya pengapuran. Makanya pasien udah divonis sama dokter operasi pengapuran, pengoperasian saya insya Allah nggak perlu dibedah, tapi ya namanya pengapuran ini. Ya usia 79. Nah ini masya Allah luar biasa, menyerahkan udah kuat mental untuk berobat seperti ini. Siap ya? 1 detik. Siap istighfar. 1 detik. Sama mata, astagfirullahaladzim, 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 Allah, 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 astagfirullahaladzim, 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 Allah, Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allah, 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 Allah. Ya, itu saya 1 T, benar. Allah, 1 T.
Lagi, haute, astagfirullahaladzim. Haute, tambah lagi, astagfirullahaladzim, la haula, astagfirullahaladzim. Haute, tambah lagi, astagfirullahaladzim. Allah, 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 Allah. Haute, siap, haute siap. La astagfirullahaladzim. Allahumma rabbana. La haula. Siap, ibar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Siap. Dulu gitu deh, dulu. Siap, merem. Lemas. Pasangin pikirannya. Lah, kalau satu T siap. Mesin. Satu T deh. Mesin. Satu T. Satu T siap. Satu 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 siap. Lurus nih. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Siap. Haute siap. Haute siap. Haute siap. Allah. Haute siap. Ini. Siap haute. Satu T siap. Allah. Haute. Haute siap. Haute siap. Haute siap. Haute siap. Satu T siap. Haute siap. Haute siap. Allah. Satu T siap. Haute siap. Haute siap. Haute siap. Nah, ini lurus. Masya Allah. Siap. Satu T. Satu T. Haute siap. Haute siap. Allah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allah. Siap halte. Astagfirullahaladzim. Lurus. Siap halte. Allah. Gitu ya. Siap halte. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini usia 79 tahun. Ini Allah memberikan kekuatan sama beliau ini. Yang udah menyerahkan, sudah bosen dengan penyakitnya. Ini baru satu kaki. Sama sungguh kemampuannya. Saya perioskan, saya ulamakan apa yang diminta pasien. Keluhan yang lain tanpa diomongin, insya Allah saya sampaikan. Benar sih omong saya di pelak luar. Dokter tinggal berani memberi obat tanpa pasien. Kalian tahu, ini nggak perlu pakai alat dokter lagi, ya Pak ya. Nah ini saya perlukan kejujuran, keterbukaan dan keterusan pasien. Ikutin terus di YouTube saya dalam channel Rahmat Arifin. Nih lihat dan saksikan jawaban beliau ini. Ini nggak editan, nggak rekayasa. Tadi sama sekarang, Babe bisa merasakan ada bedanya apa tidak sih? Allah memberi tanda-tanda apa tidak sih? Nah, monggo nih jawaban dari pasien langsung. Ada banyak perbedaannya sekarang, berasa ringan kaki saya ini. Basahnya itu enggak seperti tadi. Ini seperti yang belum kan ini masih itu yang belah kiri, belah kanan. Ini yang belah kiri udah berasanya udah ringan ini. Alhamdulillah. Ini Allah lah. Bertanda bukti faktanya. Tadi kalau Babe minum obat dokter sudah berapa obat ini? Udah. Waduh, Masya Allah. Ya nanti baru saya kasih kunciannya. Cara menjaganya, cara merawatnya lah itu hanya pasien. Iya. Mau ngikutin saran saya apa enggak ya terserah. Tapi ingat, kalau nggak ngikutin saran saya, kalau terjadi penyakit yang lebih parah, jangan nyalakan yang obatin. Wah, ini nggak ngobatin nggak bener nih. Kayak Anda punya mobil, punya motor rusak. Gimana mau dirawat? Dipakai pun nggak bisa dirawat. Masuk bengkel dulu. Kalau udah bener, wah rusak lagi, wah bengkel itu sialan nih. Baru diservis rusak lagi. Itu tergantung si pemakainya. Ya. Keluhannya ini pertama, rematik dan asam urat.
Rematik resiko terberat namanya pengapuran, ini termasuk pengapuran ini. Ini pelumasnya itu nggak ada. Ini insya Allah dengan spontan seketika Allah memberilah pelumasnya. Tapi udah benar. Nah, yang mau dioperasi nggak perlu bedah. Ini semua punya cara medis. Ya, yang tetek bengek yang susah disebutkan namanya. Ini karena faktor penyakit yang menjadikan malapetaka, menjadikan semua nama-nama jenis yang ratusan namanya. Pertama, ini rematik dan asam urat. Rematik resiko terberat apa pengapuran. Asam urat. Level keduanya namanya kristal urat. Ini nggak satu di brosur saya, yang tahu dokter. Ini disentuh ini pelan sakit. Ini namanya kristal urat. Diurut semakin parah nggak bisa jalan, tersiksa, tersakiti. Nah, pijat atau saraf banyak sekali. Ya, ilmu dan kemampuan berbeda. Makanya saya bilang, kalau udah pijat atau saraf banyak yang trauma. Saya mulai ini mengklarifikasi, ya Be ya. Nah, ini kalau rematik asam urat lagi kumat, tanpa diobatin, tanpa disentuh pun sembuh sendiri. Tapi ingat, kalau nggak diobatin dengan cepat dan tepat, nanti resiko frekuensi terjadinya sering terjadi. Biasanya serangan kedua lebih tersiksa, tersakiti, lebih pedih sama daripada penyakit yang pertama. Ini kalau diteropong di mikroskop kayak jarum-jarum renik yang mengerikan. Kalau nggak diobatin dengan cepat, ini menyusup seluruh tubuh, ngumpulnya di ginjal, namanya batu ginjal, level ketiga dari asam urat, ya Be ya. Ada kadarnya, ada tingkatannya. Yang kedua, ini babe kolesterol ya. Nah, ciri-cirinya apa? Mudah masuk angin. Kalau udah parah nih leher sakit. Kalau udah pacu, udah salah pola makan, akhirnya penyumbatan pembuluh darah koroner, jantung koroner. Ya Be, bener nggak Be? Nah, agak mending nggak lehernya Be? Nanti saya ulang lagi yang sebelah kanannya. Yang ketiga, nih kadar gula babe itu tinggi. Bukan berarti diabetes, ingat nih ya Be ya. Bukan berarti diabetes, ada kadarnya. Ciri apa kadar gula tinggi? Mudah ngantuk, lesu, lemes, nggak gara, loyo, itu kadarnya. Bukan berarti diabetes, ingat. Nah, nanti saya kunciannya. Kalau mengolah ya, gula darah dan nah ini darah tinggi, nah, cirinya mudah emosi. Emosi dua, emosi yang diungkapkan karena karakter orang, tipe orang banyak ngoceh terus, emosi terpendam. Diam. Nah, ini Babe sering sakit kepala atau pusing Be? Sering sakit kepala atau pusing apa nggak pusing? Enggak begitu itu. Nggak begitu ya. Tapi pernah terjadi. Pernah terjadi ya. Suka juga. Suka ya. Jangan sampai ya Be ya, kalau emosinya ya. Nah, ini ada riwayat darah tinggi juga ya. Ini napas Babe udah mulai lega lah, enak kan ya. Darah tingginya nah, suka mencapai ya. 170. Ya, kontrol emosi Be yang penting ya. Banyak orang stroke sama ini tidak ada yang sembuh. Berapapun hartanya akan habis ludes. Ingat, dokter memberi obat tinggi tujuannya supaya nggak sakit kepala, nggak pusing, bukan untuk menurunkan. Karena faktor karakter, faktor keturunan, saya tulis nggak bisa hilang seumur hidup, tapi secara rohani dia itu bisa normal, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Cek ke dokter normal, bukan berarti darah tinggi turun, bukan. Kondisi saat ini lagi tidak sakit kepala atau pusing. Hipertensi aman, jika tidak sakit kepala atau pusing aman. Ya, saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin di episode yang kedua. Ini saya eksekusi kaki yang sebelah kanannya.